Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan nomor induk mahasiswa 250401131567. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Uwing Antasari Banjarmasin yang digunakan untuk tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Praktek ini dilaksanakan di SMP 18 Banjarmasin yang beralamat Jalan Kelayan Besar 1, Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Pada tanggal 6 Oktober 2025 di kelas 9 dengan muatan pendidikan agama Islam, topik bersyukur dengan akikah, peduli sama dengan berkorban. Saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Saya berharap dapat melaksanakan praktek ini dengan baik dan mendapatkan evaluasi serta umpan balik yang konstruktif dari Bapak Ibu penguji. Sebelum memulai, saya ingin meminta izin kepada Bapak Ibu penguji untuk melaksanakan praktek pembelajaran ini. Saya juga berharap dapat bekerja sama dengan baik dengan siswa dan Bapak Ibu penguji selama proses pembelajaran berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? SMP 18 Banjarmasin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Ki Akbari. Oke, kelas ini dirasa sudah lengkap, tidak ada yang tidak masuk. Dan Bapak ucapkan terima kasih karena sudah kalian berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau pembelajaran di pelajaran PAI kelas 9 ini. Berikutnya, sebelum kita lanjut jauh mempelajari materi yang akan nanti Bapak sampaikan, maka kita langkah lebih baiknya menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lupakan engkau ku banggakan. Silakan duduk. Berikutnya biar tidak tegang, suasana tidak tegang, berarti kita SBG dulu. 3, tepuk 1. Kurang keras. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Sebelum ini Bapak akan menayangkan sebuah foto atau tentang materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Oke, kurang gede. Nah, kalau kalian melihat ini, apa yang ada di benak kalian? Kalau melihat gambar ini,
Lagi ngapain ini? Ya, lagi motong. Berarti ini kegiatan apa? Akikah. Siapa yang sudah pernah akikah? Alhamdulillah. Ada lagi yang sudah berkurban? Kalau kambing tadi apa? Akikah. Tapi nanti juga ada apa, bahwa kurban itu tidak harus sapi. Nanti ada juga iya, karena tidak harus sapi berarti bisa ya bisa unta. Apalagi? Iya, domba. Tapi kalau sapi itu kan nanti bisa bertujuh. Kayak itu. Ayam tidak bisa. Ayam. Iya. Itu sedikit bayangan sebelum kita masuk terhadap pelajaran hari ini. Oke, akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwa kita akan berbicara tentang pengertian kurban itu sendiri, pengertian akikah itu tersendiri, kemudian hukum dari keduanya, apakah wajib atau hanya setengah sunnah atau sangat sunnah atau mubah, nanti kita bahas ke depan, kita belajar itu nanti. Jadi mulai dari pengertian sampai ke peduli sama itu nanti kita akan belajar bersama. Mari kita mulai terhadap materi kita hari ini, bahwa seperti yang Bapak sebutkan di awal, tujuan kita hari ini mulai dari pengertian sampai peduli sama terhadap pembagian daging kurban atau akikah tadi. Kemudian Bapak akan menayangkan satu video, kemudian nanti Bapak lanjutkan dengan PPT. Kalian amati penayangan video tersebut seperti apa. Kalau ada yang menurut kalian penting atau berguna bagi kalian di kehidupan kalian atau di masyarakat, kalian catat. Nanti Bapak akan menanyakan sesuatu hal pada kalian. Dan cara pelaksanaannya. Jangan bingung lagi, kurban dan akikah itu beda. Subscribe untuk animasi Islami lainnya. Kita sudah melihat tayangan video barusan. Nah, seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa sebelum masuk pelajaran tentang akikah dan kurban tadi, Bapak sudah menyinggung beberapa hal di depan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, setelah melihat video tadi, Bapak ada dua pertanyaan. Mengapa Islam dianjurkan untuk menyembelih hewan saat kelahiran anak dan juga saat hari raya Idul Adha? Kenapa? Ya, silakan. Dua ibadah ini memiliki landasan berbeda, tapi memiliki satu sama. Akikah biasanya dilakukan saat kelahiran anak di hari ke-7 atau ke-21, ataupun yang sampai balik sudah tanggung jawab anak sendiri. Ya. Kalau kurban biasanya untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempererat sesama masyarakat. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Yang paling mencolok itu bahwa kurban itu dibagikan dagingnya daging mentah. Kalau akikah dagingnya sudah masak. Itu yang perbedaan yang paling mencolok itu sebenarnya dari keduanya. Pelajaran di bab 4. Kemudian ini makna daripada rasa syukur kita dalam Islam. Syukur untuk hubungan kita kepada Allah, kemudian ajaran kenabian bahwa menghayati. Jadi bahwa akikah dan kurban ini keduanya sama-sama ada hubungannya makna syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya, kalau kurban kalau akikah tadi syukurnya karena kelahiran anak, kalau kurban syukurnya karena kita diberikan apa? Harta yang lebih oleh Tuhan. Saya awalnya tadi tetangga ini saling gontok-gontokan, tidak rukun. Nah, dengan kalian peduli sesama terhadap tetangga dan keluarga, yang jauh jadi dekat, yang dekat pun bisa menjadi lebih dekat. Nah, itu ininya. Cukup.
Nah, Bapak beri waktu sebelum masuk ke ini, Bapak beri waktu kalian menanyakan 2 soal ke Bapak. Nulis 2 soal, apa aja? Maksimal 2, boleh 1. Nulis 2 pertanyaan. 2 pertanyaan aja. Nah, Dika boleh, yang kurban boleh. Oke ya? Sudah ya? Sudah? Oke, nanti di akhir pertemuan ini silakan dikumpul. Nah, sebelum ini karena Bapak sudah menjelaskan beberapa materi tadi, silakan Bapak akan bentuk kelompok. Ini semuanya 25 ya? Ya, 25 berarti 5 kelompok aja. Oke, berhitung aja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 5 belakang. Sudah semua? Sudah? Oke, Bapak akan membagikan LKPD. 1 kelompok 1. 1 kelompok 1. Kalian berdiskusi di sana, kalian isi nama kelompoknya. Teknisnya di dalamnya nanti sudah ada perintahnya. LKPD ini nanti akan Bapak dampingi untuk setiap kelompok. Yang tidak kurang paham silakan nanti bertanya. Oke? 1 kelompok 1. Oke, itu diisi. Nanti yang siap presentasi, kita presentasi ke depan. Perwakilan aja. Tingkatnya, hakikat apa pengertiannya? Ini waktu pelaksanaannya, hukumnya. Siapa yang nulis? Ini kelompok 2 presentasi. 2 boleh. Terserah kalian. Ada yang kurang paham? Oh ya sudah. Itu di presentasi. Paham, Bin? Paham. Ini yang diisi. Ini juga di sini. Sebelum saya sebutkan. Iya, boleh. Ayo, jalan-jalan cepat. Ini, ada usin itu aja. Itu pindah di belakangnya ada lagi. Ini cepat aja. Cepat. Nah, bagi. Hah? Nanti yang presentasi silakan boleh kelompok 1, boleh kelompok 2, boleh kelompok 3, boleh kelompok 4, boleh kelompok 5. Yang siap maju. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan kita. Bapak minta karena ini kelompok berapa yang siap? 1 siap, 2 siap, 5 siap. Silakan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Orang Rahmadi, Dik sama Anissa. Tahun 2-nya di bawah. Kami akan menjelaskan tentang akikah dan kurban. Pengertian singkat tentang akikah adalah akikah merupakan puji syukur atas kelahiran anak. Dan kurban pengertian singkatnya sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah pahaman masih disyariatkan mengakikahi anaknya yang sudah dewasa? Jika sudah kebalik, maka anak itu memiliki tanggung jawabnya sendiri atas akikahnya dan bukan tanggungan orang tuanya lagi. Terus bawahnya. Nah, jika orang tua memutuskan membeli 2 ekor kambing yang salah satunya pincang, apakah kedua kambing tersebut sah untuk kurban atau akikah? Tidak sah karena hewan harus dalam kondisi sehat. Tapi untuk kurban, jika hewan itu sudah mendekati kurban, maka dibolehkan. Terus Nah, ini nilai nilai hikmah atau penerapan sehari-harinya. kalau usah bawahnya langsung. Yang 2, mempererat hubungan antar masyarakat. Para tetangga akan mempererat silaturahmi dengan kerabat atau tetangga. Peduli sesama. Menghapus sifat dikir dan menumbuhkan sikap dermawan. Ya. Lanjut. Akikah mengajarkan kita tentang bersyukur, sedangkan kurban mengajarkan kita tentang peduli sesama. Kedua ibadah ini mewujudkan akhlak mulia, menegaskan bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga horizontal dengan masyarakat. Oke, sudah. Ya sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Mulai dari pemahaman akikah, kurban, bentuk rasa syukur, kepedulian dari kelompok 1 sudah terwakilkan, dan menurut Bapak sudah cukup bagus. Nanti evaluasinya bagi kelompok lain, kalau diberikan tugas yang waktunya tidak terlalu panjang, kalian harus cepat mengerjakan sesuai dengan pemahaman tadi yang disampaikan oleh guru. Itu yang harus kalian evaluasi hari ini, harus kalian tekankan terhadap diri kalian. Jadi jangan banyak bertanya boleh, tapi kerjakan. Yang bisa dikerjakan dulu, yang tidak tahu baru nanti belakangan. Itu yang ditanyakan nanti ke guru. Nah, tidak hanya ke guru yang pelajaran saya atau ke yang lain sama seperti itu. Jadi yang sebisa mungkin kalian pahami aja dulu. Kemudian kalian selain mengerjakan itu ingat-ingat bahwa kejadian-kejadian tentang di masyarakat itu seperti apa yang sering terjadi, baik Al-Quran atau akikah. Itu harus juga dipahami oleh kalian. Nah, untuk menunjang pemahaman pemahaman kalian terhadap akikah dan kurban ini, maka tugas berikutnya dan pertemuan berikutnya Bapak akan ngasih tugas pada kalian atau untuk membaca beberapa nanti literasi atau atau baik dari YouTube maupun dari Google, silahkan aja, atau dari buku piket yang sudah kalian pegang, itu tentang pembagian dan rincian akikah dan kurban. Nah, pembagiannya berapa kilo atau apa itu nanti dibagikan sesuai dengan yang ada di lapangan nanti di masyarakat itu. Itu nanti yang akan kita bedah bersama, atau kalian bisa baca-baca supaya bisa nanti ketika sudah ketemu semua Pak bisa diselesaikan dengan baik. Oke ya, paham? Paham semua? Bapak rasa cukup pertemuan hari ini, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita tutup ajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, silakan dulu. Oke, saya ucapkan terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.